Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis seputar fikih wanita. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21, bismillahirrahmanirrahim, yaitu pada pembahasan bila imam salah dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini sering kita mendapati hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, karena beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar. Dan pernah kita sampaikan ada beberapa sahabat yang disebut oleh para ulama al-muksiruna fil hadis. Daftar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Itu ada 7 sahabat. Ya, ada 7 sahabat. Ini penting untuk kita kenal. Ya, sebagai faedah dalam ilmu mustalah hadis. Dan agar kita juga mengenal tentang para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah. Yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini dalam agama, terutama dalam tafsir Al-Quran. Itu anak dari paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Yang keempat adalah Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima adalah sahabat ya Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketujuh adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang disebut oleh para ulama dengan al-muksiruna fil hadis. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Taib. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah SWT meridhoinya. Ini adab kita, kalau disebut nama sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya bagi kita untuk mendoakan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni. Baik-baik manusia adalah para sahabatku. Mencintai para sahabat adalah keimanan. Dan membenci mereka adalah kemunafikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan. Dan membenci mereka adalah kemunafikan. Maka kita mencintai para sahabat Nabi dan mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi.
Jangan sampai kita mencela, membenci, memusuhi, apalagi mengkafirkan, melaknat para sahabat Nabi. Ya, ini termasuk dosa besar. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya adalah laknat Allah, laknat para malaikat, laknat semua manusia. Ya. Kenapa kita mendoakan dengan radhiyallahu anhu bukan dengan yang lain? Karena lafadz radhiyallahu anhu itu adalah lafadz yang diambil dari Al-Quran. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 100. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Jadi kenapa kok doanya radhiyallahu anhu bukan rahimahullah, bukan hafizahullah misalkan, ya, karena itu adalah lafadz yang diambil dari Al-Quran. Dan sebuah lafadz jika diambil dari dalil Quran dan hadis, tentu itu lebih utama, lebih berbarokah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, semoga salawat dan salam untuk beliau. Dan ini juga keutamaan kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Kalau kita mempelajari hadis Nabi, maka kita akan sering bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan solawat kepada Nabi termasuk ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak keutamaan. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam bukunya secara khusus tentang solawat, Jala'ul Afham. Itu sekitar 40 keutamaan solawat kepada Nabi. Ya, itu buku khusus yang membahas tentang masalah solawat kepada Nabi. Di antara keutamaan solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, pertama, orang yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat, minimal. Itu minimal ya, 10 itu. Bisa lebih daripada itu. Man salla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam riwayat yang lain, ada tambahan dalam riwayat An-Nasai, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Dan menghapus dosanya 10 dosa. Tentu ini adalah keutamaan yang sangat besar dari sebuah ibadah yang sederhana. Gampang, mudah. Coba kita bersolawat kepada Nabi itu gak butuh waktu yang lama. Berjam-jam itu enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Coba cuma 2 detik aja. Kita bersolawat sekali, ya 2 detik, tapi pahalanya sangat luar biasa. Yang kedua, di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita bisa menjadi pendamping Nabi, bersanding dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi di surga. Semakin kita sering bersolawat kepada Nabi, maka kita akan semakin dekat dengan Nabi di surga. Sebagaimana dalam hadis, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat di surga, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Ya, di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi juga, orang yang bersolawat kepada Nabi terhindar dari kebahilan. Ya, sebagaimana kata Nabi, al-bahilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit, bahil adalah orang yang disebut nama saya, tapi dia tidak bersolawat kepada saya. Kenapa? Karena solawat itu mudah. Apa yang membuatnya sulit untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam?
Yang keempat, di antara keutamaan bersalawat kepada Nabi juga adalah kita berarti melakukan suatu amalan yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat. Kenapa? Karena Allah juga bersalawat. Para malaikat juga bersalawat. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab. Inna wa malaikatahu. Ya, la yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Mereka bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Bersalawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini didahului dengan Allah dan para malaikat. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, sesuatu yang didahului dengan Allah dan para malaikat, berarti itu ibadah yang mulia sekali. Karena Allah tidak mungkin memulai dengan dirinya, kecuali karena itu sesuatu yang spesial. Apalagi di situ ditekankan dengan panggilan. Wahai orang-orang yang beriman. Karena sebuah ayat apabila dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, setidaknya memberikan dua faedah. Faedah yang pertama, bahwa ayat itu ayat yang penting. Faedah yang kedua, bahwa isi ayat itu merupakan konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan makna salawat kepada Nabi maksudnya adalah apa? Kalau itu dari Allah SWT, maksudnya Allah memujinya di hadapan para malaikatnya. Adapun jika yang bersalawat itu adalah makhluk, malaikat atau manusia, maksudnya adalah kita berdoa supaya Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Ya, itu makna salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima di antara keutamaan salawat kepada Nabi, bahwa orang yang bersalawat kepada Nabi berarti itu adalah tanda bahwa dia mencintai Nabi. Tanda bahwa dia mencintai Nabi. Karena orang yang mencintai, tandanya adalah dia akan sering menyebut namanya. Makanya dulu pepatah Arab mengatakan, man ahabbaka aksara min dzikrik. Siapa yang mencintaimu, maka dia akan sering menyebut namamu. Intinya, ayolah ikhwah, salah satu faedah kita belajar hadis Nabi SAW seperti ini, ya, yaitu kita akan semakin sering bersolawat, dan itu menjadi tabungan pahala bagi kita insyaallah ta'ala. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bersemangat ya menghadiri majelis-majelis ilmu, terutama ya majelis-majelis hadis, karena dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi maka kita akan sering bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kata beliau bahwa Nabi SAW bersabda, at-tasbihu lirrijali, mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah itu artinya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat, ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari tiga hal. Ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari tiga hal. Pertama, kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tercela. Dari sifat-sifat cacat yang kurang, tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan sifat zalim, sifat lemah, ngantuk. Ya, ini kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita meyakini Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak lemah, tidak ngantuk, tidak tidur. Seperti dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Baik.
Yang kedua adalah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Dari menyerupai makhluk. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat 11 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita bersaksi, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Ya, pendengaran Allah tidak sama seperti pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama seperti penglihatan makhluk. Demikian juga sifat-sifat yang lainnya. Baik. Yang ketiga, ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita mensucikan Allah SWT dari sifat kurang setelah kesempurnaan. Sifat kurang setelah kesempurnaan. Seperti sifat capek setelah menciptakan. Setelah menciptakan. Kalau makhluk itu kan habis kerja, capek. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya, makanya dalam surat Qaf setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dirinya menciptakan langit dan bumi, ya, dalam 7 hari, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma massana min luhub. Dan tidak menimpa kami apa? Capek. Wa ma massana min luhub. Tidak menimpa kami letih, capek. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Setelah itu kemudian apa? 1 harinya istirahat. Karena capek, pegel katanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi untuk laki-laki adalah mengucapkan subhanallah, dan ini adalah kalimat yang sangat mulia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan subhanallah. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdih. 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahil adzim, maha suci Allah SWT. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata beliau, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah itu bagi laki-laki. Wat tasfiku lin nisa'i. Adapun menepuk punggung telapak tangan itu adalah bagi wanita. Maksud dari hadis ini ayyul ihwah wal ahwat, yaitu tentang tata cara mengingatkan imam ketika salah. Ketika imam salah, ketika sholat yang di situ makmumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, terus imamnya apa? Salah, lupa. Bagaimana cara mengingatkannya? Kalau laki-laki, cara mengingatkannya adalah dengan mengucapkan subhanallah. Jadi mungkin dia misalkan kurang rokaatnya atau lebih, sholat zuhur ya 5 rokaat misalkan. Atau sholat duhur cuma 2 rakaat misalkan. Maka cara mengingatkannya untuk jamaah kaum laki-laki adalah menegur imam dengan mengucapkan subhanallah. Adapun kalau yang menegur tersebut adalah jamaah perempuan, ya, yang di belakang, maka cara menegurnya adalah dengan ya menepuk telapak tangan. Ya, tepuk tangan. Taib. Ini yang dimaksud dari hadis ini, yaitu cara
makmum mengingatkan kesalahan imam. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa syariat terkadang membedakan antara laki dan perempuan. Dulu pernah kita sampaikan sebuah kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, bahwa hukum asalnya laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan. Tidak boleh kita membedakan antara laki dengan perempuan dalam hukum-hukum agama, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Tapi kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka hukum asalnya sama. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Maka tidak boleh kita mengatakan, oh ini khusus laki-laki, kalau perempuan mah beda. Oh ini khusus perempuan, kalau laki-laki beda. Tidak boleh kita membeda-bedakan, kecuali kalau memang ada dalilnya. Ya, kalau memang ada dalil yang membedakan, kita bedakan. Seperti misalkan akikah. Ada dalil yang membedakan. Kalau bayi laki-laki, maka 2 kambing. Kalau bayi perempuan, maka 1 kambing. Seperti contoh yang lain, warisan. Ya, ada dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya perempuan itu jatahnya separuh dari laki-laki. Walidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Demikian juga yang lainnya. Seperti yang pernah kita bahas juga, cara apa? Membersihkan kencing dari bayi laki-laki sama bayi perempuan yang belum makan selain ASI, air susu. Kalau bayinya laki-laki dan dia kencing dan dia belum makan selain dari susu, maka cara membersihkannya cukup dengan dipercikan. Tapi kalau bayinya perempuan, maka harus dengan dibersihkan dengan air, disiram. Tidak boleh cuma dipercikan saja. Berarti ini ada dalil yang membedakan. Ketika ada dalil yang membedakan, maka kita bedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka tidak boleh kita membedakan. Dalam hadis ini, Rasulullah membedakan cara menegur kesalahan imam ketika sholat. Kalau laki-laki, cara menegurnya dengan mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan, cara menegurnya dengan bertepuk tangan. Berarti Rasulullah membedakan. Kalau Rasulullah membedakan dan dalilnya sahih, maka kita bedakan. Jadi ini kaidah penting yang perlu kita pahami bersama. Bahwa hukum asal laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan. Kecuali kalau memang ada dalil yang membedakan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa seorang wanita di dalam sholat ketika dia mengingatkan imamnya, ya, maka caranya adalah dengan bertepuk tangan, bukan dengan subhanallah, bukan dengan subhanallah. Kalau imamnya apa? Ketika imamnya tersebut laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun kalau misalkan suaminya sendiri misalkan, kalau dia salah dalam bacaan, boleh kita membetulkan, boleh betulin aja suaminya. Terutama kemarin kayak pas COVID itu, suaminya ngimami, jarang-jarang ngimami, banyak salahnya. Misalkan, boleh istrinya apa? Membetulkan, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di masjid yang di situ campur antara laki dan perempuan, maka pertama biarkan yang mengingatkan adalah laki-laki. Biarkan yang mengingatkan adalah laki-laki. Tapi kalau dari laki-lakinya
nggak ada yang mengingatkan, boleh bagi perempuan untuk mengingatkan, tapi caranya adalah dengan bertepuk tangan. Ya. Nah, yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa hendaknya seorang wanita menjaga suaranya. Menjaga suaranya. Walaupun suara wanita itu pada dasarnya bukanlah aurat. Tapi Nabi SAW di sini membedakan laki-laki, subhanallah. Kalau perempuan, ya tidak dengan suara, tapi dengan tepuk tangan. Kenapa? Karena bisa jadi ya suaranya akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki yang sedang apa? Sholat. Nanti kalau misalkan dia negurnya dengan suara, nah, sholatnya nanti malah nggak khusyuk. Khawatirnya ada laki-laki yang tergoda. Waduh suaranya, ya siapa ini yang negur? Masya Allah hafidho ini. Bisa nih habis sholat nih minta nomor WA-nya. Nah nanti malah nggak fokus nanti. Ya di sini Nabi SAW apa? Menutup pintu. Ya pintu-pintu apa? Fitnah. Apakah berarti suara wanita aurat? Bukan. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa hadis dari Nabi SAW bahwa banyak para wanita juga datang langsung kepada Nabi bertanya, Nabi mendengarkan. Itu menunjukkan bahwa suara wanita bukanlah aurat. Tetapi tidak boleh bagi mereka untuk apa? Membuat-buat, memerdukan suaranya. Karena akan menjadi fitnah bagi laki-laki yang lemah imannya. Karena laki-laki itu Bu, sangat rapuh kalau soal wanita. Ya, laki-laki itu sangat rapuh kalau sudah menghadapi godaan wanita. Hanya godaan wanita itu godaan yang sangat dahsyat. Bahkan di dalam Al-Quran, ini di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran ya tipu daya wanita, godaan wanita itu lebih dahsyat daripada godaan setan. Saking dahsyatnya godaan wanita. Ya, godaan setan Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, godaan setan itu lemah. Tapi ketika Allah SWT mengatakan tentang godaan wanita, Allah mengatakan inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah besar, sangatlah dahsyat. Ya. Oleh karenanya para wanita hendaknya menjaga suaranya, jangan dimerdu-merdukan, biasa saja. Tapi jangan juga galak juga. Digalak-galakin juga jangan. Ya biasa saja. Tidak perlu dimerdu-merdukan, tapi juga nggak perlu digalak-galakkan, ya. Jangan juga, biasa saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Wala tahdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Janganlah kalian membuat-buat suara kalian. Karena itu akan bisa menggoda laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Marad. Marad di sini marad apa? Penyakit apa? Penyakit syahwat. Karena penyakit itu ada dua. Penyakit itu ada dua. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu kerancuan, keraguan. Dan itu disebutkan juga di dalam Al-Quran sebagai penyakit. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Tentang orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Lalu Allah menambah penyakit mereka. Itu penyakit syubhat. Yang kedua penyakit syahwat. Nah itu yang dimaksud di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 tadi. Jadi hendaknya seorang wanita untuk menjaga suaranya. Kalau di dalam sholat saja Nabi SAW mengatakan cara menegurnya wanita jangan dengan suara, cukup dengan tepuk tangan. Padahal itu dalam sholat. Orang kalau sholat itu insya Allah secara umum nggak kepikiran macam-macam gitu ya. Tapi kalau itu di dalam sholat,
tetap ditutup rapat-rapat oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan di luar sholat? Ya, apalagi kalau di luar sholat. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa tepuk tangan pada dasarnya adalah ya ciri khasnya wanita. Ciri khasnya wanita. Oleh karenanya dari hadis ini diambil dalil oleh sebagian para ulama tidak boleh laki-laki itu apa? Tepuk tangan. Karena itu termasuk menyerupai wanita, perempuan. Dulu sudah pernah kita bahas hadis dari Nabi SAW, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, oleh karenanya kalau memang ada sesuatu yang menakjubkan, cukup ucapkan subhanallah atau doakan barakallahu fiik. Karena kan enggak kalau ada ya, tepuk tangan. Ya, ini pada dasarnya adalah ciri khasnya perempuan. Ya, ciri khasnya perempuan. Maka laki-laki ya dilarang untuk ikut-ikutan karena ini ciri khasnya perempuan. Baik. Berikutnya, hadis yang ke-22. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Aisyah ummul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Karena semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ya ayat 3 kata Allah Subhanahu wa taala wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau ada yang tidak mengakui Aisyah sebagai ibundanya, jangan-jangan dia bukan orang yang beriman. Kayak orang-orang Syiah. Orang Syiah nggak mengakui, saya nggak ngakui Aisyah itu ibunda saya. Ya, maka berarti mereka bukan orang-orang yang beriman. Karena Aisyah itu ummul mukminin. Beliau itu ibunda bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada yang nggak mengakui beliau sebagai ibundanya, berarti dia memang bukan orang beriman. Ya, karena beliau hanya ibunda bagi orang-orang yang beriman saja. Ya, kunyah beliau Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Walaupun beliau tidak punya anak namanya Abdillah. Bahkan beliau tidak punya anak. Karena istri-istri Nabi yang nikah dengan Nabi SAW itu yang punya anak cuman Khadijah. Ya, sama budak wanita beliau Maria Al-Qibtiyah. Adapun selain daripada itu, ya Allah tidak takdirkan untuk memiliki anak. Maka ini hiburan juga bagi sebagian akhwat yang mungkin sudah lama menikah tapi belum dikaruniai apa? Anak. Gak usah bersedih hati. Istri-istri Nabi banyak juga yang belum dikaruniai anak. Jadi anak itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang berhak untuk diberi dan tidak diberi. Percayalah bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ya, mungkin nggak dikasih anak supaya kita lebih fokus untuk ibadah. Ya, bisa lebih fokus untuk ibadah. Baik. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini istri yang paling dicintai oleh Nabi. Suatu saat Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapakah wahai Rasulullah orang yang paling kamu cintai? Dengan tegas, tanpa basa-basi, Nabi mengatakan, Aisyah. Aisyah yang paling dicintai oleh Nabi SAW.
Qala wa minar rijal. Kalau laki-laki siapa wahai Rasul? Ini sahabat berharap dirinya gitu ya. Karena setiap sahabat Nabi kalau sudah dekat dengan Nabi itu merasa dialah yang paling dicintai oleh Nabi. Karena Nabi itu akhlaknya paling baik. Sehingga semua orang yang bersahabat dengan beliau merasa dialah yang paling dicintai. Tapi Nabi SAW nggak bisa bohong. Nabi itu nggak bisa bohong. Nggak bisa basa-basi. Kelas langsung abuha ayahnya. Jadi Aisyah itu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya, siapapun yang membenci Aisyah, berarti sama saja dia membenci Rasulullah SAW. Ya, Alhamdulillah orang-orang Syiah, Rafidah, mereka sangat benci kepada Aisyah, Abu Bakar, Umar, Hafsah. Bahkan mereka punya doa pamungkas mereka yang disebut dengan doa Lison Mai Quraisy, dua patung Quraisy. Itu doanya isinya apa? Allahumma al'an Lison Mai Quraisy wa banatayhima. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Siapa yang dimaksud kedua patung Quraisy? Abu Bakar dan Umar. Kedua putrinya maksudnya Hafsah dan Aisyah. Bahkan mereka mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, masa firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa kepada Bani Israel, "Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih sapi. Kata orang-orang Syiah, yang dimaksud sapi di situ Aisyah. Ini bukan penafsiran, ini mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Apa hubungannya ucapan Musa kepada Bani Israel dengan ya Aisyah? Kan nggak nyambung sama sekali. Ya, jadi mereka sangat benci setengah mati kepada Abu Bakar, Umar, demikian juga kepada Aisyah, kepada Hafsah, demikian juga kepada Abu Hurairah. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa mereka begitu benci setengah mati kepada Abu Bakar, Umar, Aisyah, ya, Abu Hurairah dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain? Jawabannya, ya, rahasianya adalah karena Aisyah juga Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hubungannya, kalau dua sahabat ini sudah dicaci maki, dilaknat, dikafirkan, berarti ribuan hadis berarti tertolak. Itu tujuannya. Makanya ketika mereka mencela Abu Hurairah, mencela Aisyah, itu pada dasarnya bukan mencela pribadinya. Bukan mencela pribadinya saja, tetapi lebih daripada itu mereka ingin menghancurkan apa? Islam. Ya, makanya mereka itu adalah kaum munafik, ya, musuh-musuh dalam selimut yang sangat berbahaya. Humul aduwwu fahdharhum. Mereka adalah musuh sejati, musuh sesungguhnya, maka waspadalah terhadap mereka. Intinya Aisyah Ummul Mukminin adalah istri Nabi. Cukuplah sebagai keutamaannya, Rasulullah sangat mencintainya. Cukuplah sebagai keutamaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat dalam surat An-Nur sebagai pembelaan kepada ibunda Aisyah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dibaca sampai kiamat nanti. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membela ibunda Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik yang mengatakan bahwasanya beliau berzina. Kemudian Allah turunkan Al-Quran yang akan dibaca sampai hari kiamat. Ya, bahkan Imam Zarkasi punya buku Al-Ijabah lima stadrakat Sayyidatu Aisyatu ala Sahabah. Beliau menyebutkan dalam buku tersebut lebih dari 40 keutamaan Aisyah. 40 keutamaan Aisyah. Ya, jadi ini penting supaya kita waspada dari pemikiran-pemikiran Syiah Rafidah yang membenci para sahabat Nabi dan orang-orang yang dicinta oleh Nabi. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, dan Aisyah tadi termasuk daftar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya enggak heran kita sering mendapati hadis diriwayatkan dari Aisyah. Beliau adalah seorang ulama. Bahkan kata Imam Zuhri,
Andaikan ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu wanita-wanita di dunia, ilmu Aisyah lebih banyak daripada mereka. Ya. Taib. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tasaddaqatil mar'atu min ta'ami zawjiha." Apabila seorang istri bersedekah dari makanan suaminya, ghaira mufsidatin, tanpa menimbulkan kerusakan, kana laha ajruha, maka baginya pahala, wali zaujiha bima kasab, dan suaminya juga dapat pahala atas jeripayahnya mencari harta, mencari nafkah. Taib. Hadis ini, para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, anjuran bagi wanita untuk bersedekah. Anjuran bagi para wanita untuk bersedekah. Sedekah kita tahu semuanya termasuk amal ibadah yang sangat ditekankan. Sedekah itu termasuk amalan yang sangat ditekankan. Banyak keutamaan-keutamaannya. Di antara keutamaannya, dia adalah pelebur dosa. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu melebur dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Ya. Jadi sedekah bisa mematikan dosa, menghapus dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Ya. Nah, ini sekarang lagi banyak musim kebakaran ya. Nah, cara yang paling efektif kalau musim kebakaran gini adalah hujan. Ya, hujan. Kalau sudah musim hujan, beres tuh. Ya, beres. Makanya banyak doa kepada Allah SWT supaya diturunkan apa? Hujan. Ya, pada saat-saat seperti ini. Di antara keutamaan sedekah juga, dia akan didoakan oleh malaikat. Jadi setiap pagi, kata Nabi SAW, ada 2 malaikat yang mendoakan. Yang satu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa yang bersedekah di pagi ini, maka gantilah dengan yang lebih baik. Didoain sama malaikat. Masya Allah, kita didoain. Ustadz aja udah seneng. Apalagi ini didoain malaikat yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya, Allahumma a'ti, ya, mumsikan talafa. Ya Allah, siapa yang pelit, bakhil, gak bersedekah di hari ini, maka hancurkan hartanya. Ya, maka hancurkan hartanya. Jadi intinya kita dianjurkan untuk bersedekah, khususnya para wanita. Khususnya para wanita. Sedekah memiliki peran yang sangat besar bagi wanita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW saat khutbah Idul Fitri, kemudian beliau mengabarkan, uritun nar faida aksaru ahliha minan nisa. Aku diperlihatkan neraka. Ya, ternyata penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita. Terus apa yang diperintahkan oleh Nabi? Tasaddaqna. Wahai para wanita, sedekahlah. Kenapa? Karena sedekah bagi wanita itu bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya, sebagaimana tadi sedekah itu bisa menghapus dosa, sebagaimana air bisa menghapus ya api, begitu juga sedekah bagi wanita itu bisa menyelamatkannya dari neraka. Karena banyak penduduk neraka itu dari kaum wanita. Maka cara untuk menyelamatkan para wanita dari neraka adalah dengan banyak bersedekah. Dengan banyak bersedekah. Makanya dulu wanita-wanita setelah dimotivasi oleh Nabi itu langsung mereka apa? Ya, langsung sedekah. Ada yang sedekah anting-antingnya, kalungnya, gelangnya. Ya, Masya Allah. Karena mereka
ingin selamat dari api neraka. Ya, bahkan menarik, pernah diceritakan bahwasanya Al-Iz bin Abdus Salam, salah seorang ulama dalam madhab Syafi'i, pada zamannya pernah terjadi krisis ekonomi yang sangat mencekam. Jadi kalau kita sekarang mengalami krisis, itu belum ada apa-apanya ya, jika dibandingkan dengan krisis ekonomi zaman dulu. Kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir itu, krisis ekonomi zaman dulu itu sangat parah sekali. Sampai ada di antara mereka yang makan bangkai. Ada di antara mereka yang bukan makan bangkai binatang, makan mayat. Ya, makanya ketika ada keluarga yang meninggal dunia, mereka nggak langsung menguburkan, nunggu tengah malam. Karena khawatirnya kalau siang-siang dikuburnya, khawatirnya dibongkar, dimakan. Sampai seperti itu. Ya, banyak yang jual rumah dengan harga yang murah. Itu parah pokoknya. Suatu saat Al-Iz bin Abdus Salam, ya, dia punya seorang istri. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, mumpung ini lagi banyak yang dijual nih, rumah dijual, sawah dijual, ya, tolong belikan ini, tolong juallah kalung saya ini untuk nanti kita belikan apa? Ya, untuk kita belikan kebun-kebun. Ya, investasi lah, investasi. Ya, baik. Akhirnya siap sang suaminya mendapatkan amanat sang istri tersebut. Pulang-pulang, gimana suami? Wahai suamiku, sudah dapat belum kebunnya? Dia bilang, sudah. Tapi ya sudah ku belikan untuk investasi kebun di surga. Nah kok bisa? Saya sodakohkan. Banyak para fakir miskin sekarang apa? Lagi melarat kelaparan. Apa istrinya marah? Enggak. Ya, dia tambah senang. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kamu apa? Kebaikan. Ya, karena mengingatkannya kepada apa? Akhirat, untuk surga. Nah, itu istri solihah itu ya. Itu nggak tahu kalau istri kita mencak-mencak kayaknya. Ya. Baik. Walhasil hendaknya bagi kita, terutama untuk para akhwat ya, untuk banyak apa? Bersedekah. Baik. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya wanita atau seorang istri itu punya wewenang penuh dalam pengaturan masakan makanan. Makanya di situ idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin. Apabila seorang wanita berinfak dari makanan rumahnya, ya, jadi dia punya peran yang sangat besar dalam pengaturan menu makanan. Itu soal perempuan, ya. Makanya bapak-bapak nggak perlu rewel masalah makanan. Pokoknya dia ngasih uang, urusan menu serahkan ke istri. Ya, itu urusannya perempuan. Urusannya perempuan. Ya kalau usul boleh lah. Tapi nggak usah kita terlalu rewel, ribet masalah ini. Garamnya harus sekian, ini sekian. Nggak usah terlalu neliti masalah itu. Biarkan itu adalah wewenangnya ya istri. Jadi ada hal-hal yang memang kita serahkan kepada istri, itu wewenangnya. Atur rumah, ya, masalah ini warna itu, udahlah. Itu. Ya, sebagaimana juga dalam pengaturan apa? Makanan. Jadi tugas suami itu adalah mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istri. Yang mengelola itu tugasnya istri. Itu tugasnya istri. Kalau ada sisa,
ya biarkan buat istri. Sehingga dia bisa berinfak dengan uang tersebut. Sehingga kita pun dapat apa? Pahala. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Jadi kalau ada seorang istri, dia berinfak dari nafkah yang diberikan oleh suami untuk belanjanya tadi. Biasanya kadang membelanja itu kan ada sisanya ya. Dengan pengelolaan istri yang mungkin pinter, kadang mungkin dikasih jatah misalkan 200. Dia masih ada sisa tuh kalau pinter. Dia nggak beli, misalkan dia olah sendiri, ya masih ada sisa. Itu dia kemudian infakkan, maka istri mendapatkan pahala dengan sodakohnya dan sang suami mendapatkan pahala karena dia yang mencari nafkah. Kan itu duit suami. Tapi yang berinfak karena kepintaran istri dalam mengelola, ya mengelola uang belanja, akhirnya dia bisa berinfak dengan uang hasil dari pemberian suami tadi, maka di sini dua-duanya dapat pahala. Istri dapat pahala karena dia bersedekah, ya, suami dapat pahala karena dia yang mencari nafkah. Ya. Nah, dari sini berarti faedahnya adalah istri harus pintar-pintar mengelola uang belanja. Makanya istri itu kan menteri keuangan ya. Harus pintar-pintar ngelola uang belanja. Apakah diatur dalam agama Islam? Secara umum diatur. Tapi kaidah secara umum saja. Yaitu apa? Hendaknya seorang istri tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak terlalu pelit. Makanya tadi perhatikan dalam hadis ini pun ada isyarat. Ghaira mufsidatin. Tanpa merusak jatah suami atau anak. Jangan misalkan dikasih jatah 200, tapi cuma dikasih nasi doang misalkan. Ya, nasi doang. Yang mungkin itu kalau harganya mungkin nggak nyampe ya 50.000. Sisanya banyak banget misalkan. Memadorotkan suami dan memadorotkan anak. Jangan juga. Jangan juga. Jadi selayaknya. Tapi juga jangan berlebihan. Jadi kaidah dalam belanja diatur di dalam agama Islam. Yaitu tidak boleh terlalu berlebihan, tapi juga tidak boleh terlalu pelit. Dalam surat Al-Furqan ayat 67. Kata Allah SWT mensifati hamba-hamba yang beriman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman itu apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi jangan sampai berlebihan. Masa ini, masa itu, akhirnya nggak kemakan. Terbuang. Itu berlebih-lebihan. Tapi juga jangan terlalu pelit. Dikasih uang belanja banyak, tapi ya cuma nasi sama kecap doang. Ya jangan juga. Ya. Wa kana baina dzalika qawama. Sedang-sedang saja. Jangan terlalu berlebihan tapi juga jangan terlalu pelit. Adapun nominalnya ini yang tidak diatur. Ini diserahkan kepada urf. Yang penting ini kaidah umum. Islam itu enggak mematok nominal. Ya, kalau nominal itu karena bisa berubah-ubah, berbeda-beda antara satu keluarga dengan yang lain. Antara satu waktu dengan waktu yang lain. Zaman orang tua kita dulu ya. Dulu ya 2.000, 3.000 sehari itu cukup. Zaman dulu tapi. Zaman sekarang 2.000 ya dapat tusuknya sate doang. Ya. Nah, maksudnya adalah beda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya untuk nominal dikembalikan kepada uruf. Uruf itu apa? Adat istiadat. Ya, sebagaimana dalam kaidah fikih. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'is syarifi lam yuhad. Uruf itu dipakai dalam hal-hal yang tidak dikasih batasan oleh syariat. Jadi kalau syariat tidak memberi batasan, dikembalikan kepada uruf. Yang penting Islam sudah ngasih kaidah secara umum. Kalau belanja itu sedang, jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan terlalu pelit. Ya, itu saja.
Taib. Jadi intinya seorang istri harus pintar-pintar mengelola uang belanja. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Yaitu hendaknya antara suami dan istri itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Suami tugasnya mencari harta, mencari uang. Istri tugasnya ngabisin uang. Mengelola uang ya. Mengelola uang dengan baik. Nah, jadi enak loh. Para wanita di Islam itu Masya Allah enak. Jadi dia nggak ada kewajiban untuk mencari duit. Sekarang kan banyak yang cari duit itu perempuan juga. Ya, jadi kerja ini, kerja itu, akhirnya diborong perempuan semuanya. Laki-laki banyak pengangguran sekarang malah. Ya, kalau dalam Islam enggak. Yang bertugas untuk mencari nafkah, mencari uang itu adalah ya suami. Istri sudah ada tugasnya tersendiri dan itu tidak kalah beratnya daripada lelaki. Ya, kalau pengen tahu beratnya, coba sekali-kali tukeran gitu. Sekali-kali tukeran, masak, ya, mencuci, bersih-bersih rumah, ngemong anak, ya, itu udah berat Pak. Makanya jangan tambah beratnya pekerjaan mereka dengan tugas lagi mencari harta. Ya, dengan tugas mencari harta. Biarlah kita sesuai aturan yang sudah digariskan di dalam Islam. Apakah berarti istri tidak boleh untuk mencari harta? Boleh, untuk membantu boleh. Tapi itu bukan tugas utama. Ya, bukan tugas utama. Itu pun dengan syarat tidak melalaikan kewajiban intinya sebagai seorang istri. Intinya suami dan istri harus mampu bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Termasuk suami istri harus bekerja sama, harus bahu membahu, harus saling melengkapi. Makanya subhanallah di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 187, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami istri itu seperti pakaian. Ya, pakaian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri itu ibaratkan pakaian bagi suami. Dan suami bagaikan pakaian bagi istri. Kenapa suami dan istri diperumpamakan seperti pakaian? Karena fungsi pakaian minimal 3. Fungsi pakaian itu minimal 3. 1, fungsi pakaian itu yang pertama adalah untuk melindungi. Melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Maka demikian juga suami istri harus saling melindungi. Terutama melindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nasu wal hijarah. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Yang kedua, kenapa suami istri itu diperumpamakan seperti pakaian? Karena fungsi pakaian adalah menutupi kekurangan. Menutupi aurat, menutupi cacat. Ya kan? Begitu juga suami dan istri harus saling menutupi kekurangan yang ada. Jangan malah saling bongkar-membongkar. Sekarang kalau lagi berantem sukanya apa? Bongkar-membongkar. Langsung bikin status. Ya, status WA, status di Facebook. Ya, lagi ada masalah sama suaminya. Diketahui oleh orang banyak. Nah ini jangan. Harus saling menutupi kekurangan. Karena kekurangan pasangan kita pada hakikatnya adalah kekurangan kita juga. Yang ketiga, fungsi dari pakaian itu adalah untuk keindahan, perhiasan.
Ya, makanya orang itu terlihat ganteng, terlihat cantik. Salah satu faktornya, indikatornya adalah dari pakaian. Ya, walaupun orangnya aslinya pas-pasan, tapi kalau bajunya bagus, ya, itu terlihat apa? Keren gitu ya, terlihat keren. Ya, apalagi kalau lihatnya dari jauh. Lihatnya dari jauh. Taib. Intinya suami istri itu harus saling melengkapi. Termasuk di dalam hadis ini, yaitu urusan apa? Urusan nafkah. Suami harus saling melengkapi. Suami bagian mencari nafkah, istri bagian mengelola. Ya, bagian mengelola. Caranya bagaimana tadi? Dikelola dengan tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak terlalu apa? Pelit. Ya, makanya itu diatur Bu, yang baik, yang bagus. Makanya bapak-bapak juga kalau belanja bagus juga, yaitu apa? Nemenin istrinya. Kalau lagi belanja ditemenin. Karena kalau belanja selalu tak temenin. Soalnya kalau nggak ditemenin tambah banyak. Tambah banyak. Baik. Berikutnya, di antara hadis, dari hadis ini, dari hadis yang ke-23. Baik. Berbuat baik kepada tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangga yang lainnya. Walau firishna syah, walau hanya memberi firishna syah. Firishna syah itu apa itu? Kakinya kambing. Kakinya kambing. Apa bahasa Sundanya? Jadi apa? Cokor. Cokor ya. Kalau ayam ceker. Kalau Sunda, kalau kambing, cokor. Ada sop cokor? Ada? Nah biasanya itu kalau di Indonesia kan memang terkenal kreatif ya. Masya Allah apa aja bisa dibikin makanan sama dia. Ya, makanya makanan-makanan top dunia, Indonesia masuk biasanya 10 besar. Ya. Nah, rendang masuk ya kan. Terbaru kemarin apa? Rawon. Ya. Pokoknya kalau masalah makanan serahkan ke orang Indonesia udah. Baik, intinya maksudnya dari hadis ini adalah janganlah seorang wanita itu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Termasuk ketika berbuat baik kepada tetangganya. Jangan dia meremehkan. Walaupun hanya memberikan tadi, ya, cuma apa? Kaki kambing. Kaki kambing itu kalau di Arab biasanya nggak dimakan, dibuang. Ya, dibuang. Sana nggak pinter Pak ngelola di sana. Orang Arab nggak pinter ngelola kaki kambing, jerohan, itu dibuang biasanya. Coba Indonesia, Masya Allah. Sampai kulit-kulitnya, ya, jeroannya, pakai semuanya dikelola, ya, jadi makanan, jadi rezeki juga itu ya. Nah, maksudnya apa Nabi SAW? Jangan meremehkan kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun hanya memberikan sesuatu yang mungkin terasa apa? Kecil, sederhana, ya. Maka di sini menunjukkan kepada kita satu, anjuran kepada para wanita untuk bersedekah walaupun cuma sedikit.
Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka, walaupun dengan bersodakoh separuh kurma. Kurma itu satu aja, itu udah kecil itu ya. Ini separuhnya. Ya, walaupun hanya segitu gitu. Bukan berarti nanti kalau kita ngasih orang separuhnya aja gitu. Enggak. Di sini Nabi SAW ada dalam ilmu balaghah itu namanya lil mubalaghah. Ini untuk motivasi yang luar biasa. Jadi walaupun sederhana, walaupun kecil, jangan kita remehkan. Kenapa? Karena betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kita. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu ikhwan, akhwat, amalan mana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Bisa jadi amalan itu kecil, remeh, menurut kita justru itulah yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Ya, masih ingat? Nabi SAW pernah mengabarkan ada seorang wanita di zaman Bani Israel yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah ke surga gara-gara apa? Cuma ngasih minum kepada anjing yang kehausan. Ya. Kayaknya remeh gitu anjing gitu yang dikasih minum. Tapi karena dia nolong, karena dia kehausan, ya, kemudian ikhlas, Allah jadikan itu sebagai pelebur dosanya. Nabi SAW juga mengabarkan ada seorang yang masuk surga gara-gara dia cuma nyingkirkan gangguan dari jalan. Dia lagi jalan-jalan, terus mendapati ada kayu atau batu di tengah jalan. Nah, dia singkirkan tuh. Dengan niat supaya tidak mengganggu dan menyakiti orang-orang yang lewat di sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fa'adkhalahul jannah. Allah masukkan dia ke surga. Padahal itu amalan yang ringan sekali. Gampang. Oleh karenanya kita jangan meremehkan amal sekecil apapun. Termasuk dalam urusan sedekah. Kadang-kadang kan kita ini mau ngasih itu kan, aduh ya, mau ngasih cuma segini doang, nah gak enak ah. Ya, singkirkan perasaan gak enak itu. Ya, berikan. Karena dengan kita saling memberi hadiah kepada tetangga, itu akan menjadikan kita saling mencintai. Tahadu, tahabu. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Baik. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah juga. Faedah yang kedua yaitu apa? Anjuran kepada para wanita untuk berbuat baik kepada tetangganya. Nah, ini penting. Terutama saya tekankan untuk akhwat yang udah ngaji. Ya, semakin kita ngaji harus semakin baik akhlaknya, adabnya. Terutama kepada masyarakat kita, tetangga kita. Tunjukkan bahwa kita setelah ngaji itu akhlaknya lebih apa? Lebih baik. Hubungan kita dengan tetangga harus lebih baik. Nabi SAW mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaroha. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nih, kalau kita ngaku beriman, kalau kita ngaku berakidah ahlus sunnah wal jamaah, ya, maka tunjukkan buahnya dengan akhlak yang mulia. Falyukrim jaroha. Maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan memuliakan tetangga itu dengan 4 hal. Memuliakan tetangga itu dengan 4 hal. Pertama, kita berbuat baik kepadanya. Apa yang kita bisa untuk berbuat baik kepada tetangga, lakukan. Misalkan tadi, memberi hadiah, memberi makanan, ya, memberi bantuan. Dia misalkan butuh utang, kita utangi. Dia pinjem sepeda motor, ya kita pinjemin, gitu ya. Nah,
Makanya dulu Nabi juga menganjurkan, kalau kalian masak, perbanyak kuahnya dan bagikan kepada tetangga, gitu kan? Nah, bahkan dulu pernah ada jarun kajari Abi Duat. Jadilah kamu tetangga seperti Abu Duat. Dia itu baik banget sama tetangganya. Sampai-sampai pernah ada tetangganya, ayamnya mati, diganti sama dia. Diganti, dibeliin ayam lagi. Insya Allah. Ada tetangganya karena krisis, ya dia mau jual rumahnya. Ya, dia mau jual rumahnya. Akhirnya apa? Kata dia, gak usah pindah rumah. Kamu butuh berapa, tak kasih. Wah enak ini kalau punya tetangga kayak gini. Ya, mau saya. Ya. Baik. Yang kedua, tidak menyakiti tetangga. Jadi kalau tadi berbuat baik ya, baik dengan harta, baik dengan ucapan, perbuatan. Yang kedua, tidak menyakiti tetangga kita. Ini, hati-hati menyakiti tetangga. Ya namanya tetangga ini kan dekat dengan rumah kita ya. Kadang-kadang mungkin kita nyetel, walaupun murotal, tapi kalau nggak pada waktunya atau terlalu keras bisa mengganggu tetangga. Bisa jadi berantem. Apalagi kalau dangdutan. Kadang ada sebagian kita punya tetangga apa? Nah, ya kayak di kafe aja atau ada walimah aja, kenceng banget. Baik. Atau misalkan juga, nih kadang parkiran mobil sembarangan menghalangi ya pintu rumahnya atau pagarnya sehingga mengganggu jalannya. Atau biasanya punya material yang mengganggu ya jalannya. Hati-hati juga, itu kadang menyakiti. Yang sering juga kalau punya binatang ya, ayam atau lagi kadang-kadang ada yang punya anjing ya, kemudian di rumah tetangga. Nah ini hati-hati ya, karena kalau itu bisa menyakiti tetangga kita ya, maka kita berarti tidak berbuat baik, tidak memuliakan tetangga, dan itu bikin permusuhan, menjadikan hubungan antara seorang dengan tetangganya akhirnya nggak baik. Hati-hati, semua hal yang membuat menyakiti tetangga kita maka itu dilarang, perlu dihindari. Yang ketiga, talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri, ramah. Ya kalau ketemu, nyapa, salam, nanya kabar. Kata Nabi SAW, ya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin talik. Jangan meremehkan amal kebajikan sekecil apapun, walaupun senyuman yang kamu berikan kepada saudaramu. Ya, ibu-ibu ketemu dengan ibu tetangga, ya, nyapa, salam. Jangan istilah orang apa? Eksklusif. Gak mau, ketemu sama orang, ngumpet aja, gak mau gaul. Itu juga gak bagus. Ya, hendaknya bagi kita untuk apa? Bergaul dengan baik. Ya, kalau ada tetangga kita, misalkan punya acara, kita bantu-bantu. Itu termasuk akhlak yang baik kepada tetangga. Dan yang keempat, sabar menghadapi gangguan tetangga. Namanya tetangga tidak ada yang sempurna. Pasti ada aja permasalahan. Anak kita kadang cerap-cerit, ganggu tetangga juga ya kan. Nah kita bersabar, ya nggak ada yang sempurna. Mungkin kita diomongin sama dia, dihibain sama dia. Ya, lucu pernah dulu ditanyakan kepada seorang ulama, saya pengen bertetangga dengan orang yang nggak mau, yang nggak menghibah saya, yang nggak menyakiti perasaan saya. Akhirnya dibawa ke ulama tersebut ke kuburan. Nah di sini nih, kalau pengen
cari tetangga yang nggak mau riba, yang nggak ini di sini nih, ya sepi di sini. Mereka nggak bakal riba. Artinya kita nggak ada yang mau bisa selamat dari omongan orang itu nggak ada. Ya, mau tinggal dimanapun ya nggak ada yang sempurna. Bahkan di komunitas ikhwan akhwat yang udah ngaji sekalipun. Ya, bahkan kadang-kadang semakin pedes sih malah. Ya, ada sebagian walaupun udah ngaji ya tetap omongannya tetap apa? Nyelekit juga, pedes juga. Jadi nggak ada yang selamat. Ya, nggak ada yang selamat. Oleh karenanya yang dibutuhkan adalah apa? Kesabaran. Makanya sabar itu pahalanya besar. Surga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan malaikat nanti kepada penduduk surga, salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan untuk kalian karena kesabaran kalian. Ya, karena memang sabar itu berat, Pak. Makanya pahalanya surga. Kalau ringan, ya paling cuma hadiahnya kipas angin balik. Ya. Nah, berikutnya. Hadis yang ke-24. Wanita iktikaf. Bolehkah? An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan iktikaf pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Hatta tawaffahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Summa takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian setelah itu para istrinya melakukan iktikaf sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, disyariatkannya iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf artinya berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikaf disyariatkan berdasarkan dalil-dalil Quran, hadis dan ijma, kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa antum akifuna fil masajid. Kalian iktikaf di masjid. Dalil dari hadis banyak. Seperti dalam hadis ini, di mana Rasulullah SAW iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa iktikaf itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disyariatkan. Dan ini juga sudah ijma. Ijma itu artinya apa? Kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sudah sepakat bahwa iktikaf itu adalah disyariatkan, disunnahkan, dianjurkan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa iktikaf itu adalah disyariatkan. Ya. Dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa iktikaf itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kecuali kalau dia bernadar. Kalau dia bernadar, jadilah iktikaf menjadi wajib. Tapi hukum asal iktikaf adalah sunnah. Hukum asal iktikaf adalah sunnah. Baik. Dan hikmah dari iktikaf adalah 2. Pertama, hikmah dari iktikaf itu fokus untuk ibadah. Karena orang kalau iktikaf di masjid, ini bisa lebih apa? Fokus untuk ibadah. Karena kalau di rumah ini biasanya gangguannya banyak. Coba aja kita kalau lagi di rumah ya kan, gangguannya apa? Banyak. Apalagi kalau 10 akhir Ramadan. Nah, ya, godaannya banyak tuh. Yang ini minta ke mall, yang ini minta belanja beli baju baru, yang ini minta ya mudik, yang ini minta macam-macam kalau sudah ya. Oleh karenanya perlu fokus. Salah satu bentuk fokus adalah dengan cara iktikaf. Tapi yang kedua,
Tujuan dari i'tikaf adalah menggapai malam Lailatul Qadar. Menggapai malam Lailatul Qadar. Yang keutamaan Lailatul Qadar seperti yang kita ketahui bersama apa? Lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu keutamaannya, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Yani orang ibadah pada malam itu seperti ibadah, ya, mendapatkan pahala seperti beribadah lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sebanding dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, ini ibadah cuma satu malam saja. Tapi pahalanya sebanding seperti 83 tahun 4 bulan. Apa enggak spesial banget itu? Luar biasa. Umur kita aja belum tentu nyampe 80 tahun. Karena umur manusia itu rata-rata kata Nabi berapa? 60-70 rata-rata ya. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku itu rata-rata 67-70. Ya. Kalaupun ada yang 80 atau 100 itu jarang sekali, sedikit sekali. Tapi ini Masya Allah luar biasa malam Lailatul Qadar. Nah, karena malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, makanya Nabi SAW i'tikafnya di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi apakah i'tikaf itu hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja atau di 10 akhir saja? Tidak. Boleh. Ya, selain Ramadan juga boleh i'tikaf itu ya. Boleh. Cuma yang paling ditekankan adalah di bulan Ramadan. Lebih-lebih di 10 akhir Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir bulan Ramadan. Kalau ada yang mengatakan kenapa malam Lailatul Qadar itu ditaruh di 10 akhir kok nggak di awal gitu ya? Jawabannya, innamal a'malu bil khawatim. Karena setiap amalan itu patokannya adalah penutup akhirnya. Kalau masih awal-awal itu biasanya masih semangat Pak. Masih apa itu namanya? Masih penyaringan. Ya, babak penyisihan Mas Ian. Babak final itu ditentukan di akhir. Oleh karenanya hanya sang juara yang bisa bertahan sampai akhir. Ya, apalagi kalau 10 akhir Ramadan. Nah itu sudah banyak yang berguguran di tengah jalan tuh. Ya, berbeda kalau masih awal-awal. Kalau masih awal itu Masya Allah rame. Mungkin Masjid An-Nafi bisa sampai keluar itu kalau awal-awal ya. Kalau akhir, nah paling satu baris. Bahkan di sebagian tempat kembali asal lagi. Muadzin sama imamnya aja. Ya. Makanya penentuan itu ditentukan di akhir. Baik, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya i'tikaf bagi wanita. Diambil dari mana? Diambil dari istri-istri Nabi juga i'tikaf. Kalau seandainya itu adalah kemungkaran, tentu tidak akan dilakukan oleh istri-istri Nabi. Apalagi i'tikafnya para wanita itu ada sejak zaman Nabi. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Berarti itu masuk takrir, persetujuan. Ya. Betul, hukum asalnya wanita itu adalah di rumah. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa mereka boleh keluar, ya, atau i'tikaf, atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka tidak mengapa. Karena tentu di sana ada kemaslahatan. Dengan syarat apabila aman dari fitnah. Ya, misalkan tempatnya bisa dipisah, aman gitu ya. Adapun apabila tidak aman dari fitnah, maka tidak boleh. Karena dar'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Misalkan ini
kalau dikhawatirkan nanti kalau dia iktikaf gak aman. Nanti bisa jadi nanti ya ada laki-laki yang masuk ke situ misalkan. Gak aman, tempatnya gak aman misalkan. Maka gak boleh. Tapi kalau tempatnya aman, insya Allah nanti ada yang menjaga, ada panitianya, ya, maka ini tidak mengapa. Jadi disyariatkannya atau bolehnya wanita iktikaf itu dengan syarat apa? Aman dari fitnah. Apabila tidak aman dari fitnah maka tidak boleh. Karena menjaga kehormatan wanita, menjaga keamanan mereka itu lebih utama. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala kita jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu nanti kita kasih pertanyaan juga ya. Kasih pertanyaan juga insyaAllah. Bismillah. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, apakah mencuci baju langsung dengan rendaman air dan sabun sudah sah bersih dari najis? Ataukah harus dibilas dulu dengan air, baru direndam air dan sabun? Syukron jazakumullah khairan. Cukup. Yang penting dulu patokannya sudah kita sampaikan. Patokan suci dari najis itu adalah apa? Hilang pengaruh najisnya. Ya. Warnanya, baunya sudah hilang berarti sudah suci. Jadi kalau misalkan direndam dengan air, dengan sabun, ya, dan setelah itu kemudian dibilas dan itu sudah hilang pengaruh-pengaruh najisnya, berarti sudah suci. Ya, berarti sudah suci. Jadi patokannya yang penting pengaruh najisnya sudah hilang. Dengan cara apapun, yang penting pengaruh najisnya sudah hilang berarti sudah suci. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya. Tadi dijelaskan patokan suci dari benda najis adalah jika pengaruh najisnya sudah hilang. Ya ini pada pertemuan berikut kemarin ya. Bagaimana dengan ompol anak yang terkena di kasur? Kalau spraynya kan bisa diganti. Tapi kalau kasurnya harus dibagaimanakan Ustadz? Apa harus disikat lalu dijemur? Jazakumullah khairan. Ya, yang penting pokoknya tadi patokannya adalah dihilangkan dari pengaruh najisnya. Ya, bisa dengan disikat ya dengan sedikit air. Kemudian apa? Jangan banyak-banyak nanti malah rusak. Kemudian dijemur. Yang penting baunya, pesingnya sudah hilang. Ya, dengan sedikit air sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini harusnya pakai muqaddimah pertanyaannya ya. Inna Allaha la yastahyi minal haq. Ya, seperti yang dulu sudah kita pelajari dari hadis Ummu Sulaim. Kalau pertanyaan tersebut pertanyaan yang sifatnya tabu, maka hendaknya dikasih pendahuluan. Jangan langsung ke poinnya. Itu sebagai adab. Ini apa hukum alat bantu seks dalam Islam? Ya, ini kan sebenarnya tabu. Kalau pertanyaan itu sifatnya tabu, maka hendaknya dikasih muqaddimah, pendahuluan. Ya, Pak Ustadz mau nanya misalkan, ya, sebenarnya malu tanya, tapi ini masalah agama. Jadi ada pendahuluannya dulu. Mestinya seperti itu. Apakah boleh? Hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh karena segala sesuatu, masalah-masalah dunia, patokannya atau kaidahnya adalah apa? Boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Selama itu tidak memadharatkan, ya, maka tidak mengapa. Karena hukum asal masalah dunia adalah boleh. Ini kaidah dalam fikih. Hukum asal masalah dunia adalah boleh. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah SWT yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Jadi sudah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selama hal itu tidak memadorotkan. Tidak memadorotkan. Jadi entah dengan terapi atau dengan alat-alat ya yang modern sekarang, selama itu tidak membahayakan, ya, tidak memadorotkan, maka hukum asalnya adalah boleh. Tidak boleh kita melarang kecuali apabila ada dalil yang melarang. Wallahu a'lam. Ustadz, apabila seorang istri pernah ditalak suaminya sekali, setelah beberapa tahun kemudian ditalak lagi, apakah ada jarak waktu antara talak pertama dengan talak berikutnya? Kalau setelah setahun dia talak lagi, nggak ada artinya. Karena berarti sudah apa? Ya, sudah habis masa iddahnya. Jadi talak satu itu ditunggu sampai selesai masa iddah. Ya, ditunggu sampai masa iddah. Kalau dia masih belum selesai masa iddah, masih ada kemungkinan untuk balik. Ya, rujuk. Ya, ditunggu sampai masa iddah. Itu hukumnya masih suami istri. Ya, hukumnya masih suami istri. Kalau masih masa iddah, dia masih bisa balik. Baliknya bagaimana? Bisa dengan ucapan, ya namanya orang misalkan tengkar, mungkin dia nyesal. Udah, ayo kita memulai lagi dari nol. Kayak pom bensin aja, mulai lagi dari nol. Nah, atau yang kedua dari perbuatan, dengan perbuatan. Rujuk itu bisa dengan dua, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Perbuatan itu dengan hubungan suami istri. Kalau seorang suami istri sudah hubungan, padahal dia sudah mentalak, tapi masih dalam masa iddah ya, berarti itu namanya sudah rujuk. Mungkin dia malu ngomong-ngomong gitu ya, nggak pakai ngomong deh, langsung eksekusi. Ya, itu namanya apa? Sudah rujuk itu namanya. Itu sudah rujuk. Baik. Tapi kalau misalkan dia sudah talak satu, kemudian dia tidak merujuk istrinya sampai habis masa iddahnya, berarti itu sudah apa? Pisah. Ya, sudah pisah. Itu sudah bukan suami istri lagi. Boleh dia kembali rujuk lagi, tapi dengan akad baru. Dia kayak nikah dari awal lagi. Nikah dari awal lagi. Ada mahar, ada saksi. Ya, seperti apa? Seperti nikah awal lagi. Jadi kalau ini misalkan setelah beberapa tahun kemudian talak lagi. Sudah selesai masa iddahnya. Ya, dia tidak berhak untuk mentalak. Sudah bukan suami istri. Ya, tapi kalau dia mau balik lagi bisa. Dengan cara apa? Dengan cara akad baru lagi. Seperti halnya kita nikah pengantin baru lagi. Nah, jika akhwat mau sholat tapi terasa seperti keluar keputihan, apakah itu termasuk najis? Bagaimana cara mengatasi ketika, ini ada 3 pertanyaan ini. Taib satu-satu dulu aja. Jika akhwat mau sholat tapi terasa seperti keluar keputihan, apakah itu termasuk najis? Keputihan itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang mengatakan keputihan itu najis. Dengan alasan segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, maka itu adalah najis. Ya. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Mengatakan keputihan itu tidak najis. Keputihan itu tidak najis. Alasannya apa? Satu, hukum asal segala sesuatu itu tidak najis. Sampai ada dalil yang menajiskan. Tidak ada dalil yang menjelaskan secara jelas bahwa keputihan itu najis. Yang kedua, keputihan itu banyak terjadi pada wanita. Seandainya itu najis tentu akan memberatkan. Dan di antara kaidah dalam syariat adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Ya, yang ketiga, keputihan itu sudah ada sejak di zaman Nabi SAW. Andaikan itu najis tentu pasti akan
dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi tidak menjelaskannya, maka ya hukum asalnya berarti kembali kepada hukum asal, yaitu tidak najis. Ya, kembali kepada hukum asal bahwa segala sesuatu itu al-aslu fil asya at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah tidak najis. Ya, sebagian para ulama mengkiaskan seperti keringat. Seperti keringat, karena keputihan itu kan sesuatu yang keluar ya dari wanita dan membuat gatal. Membuat gatal. Sama seperti keringat membuat gatal. Jadi dikiaskan seperti itu. Dianalogikan seperti itu. Kemudian juga mereka atau jumhur beralasan juga dengan mani. Mani saja tidak najis. Ya, mani saja tidak najis. Lebih-lebih ya keputihan. Jadi pendapat yang kuat bahwa keputihan itu adalah tidak najis. Tapi ini ada perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur, mayoritas ulama bahwa keputihan tidak najis. Dan ini yang lebih kuat. Dan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini penting. Kita kalau ada perbedaan pendapat dalam fikih, hukum asalnya pegang pendapat jumhur. Karena biasanya pendapat jumhur ulama itu lebih benar. Kebanyakan. Ya, jangan coba-coba menyelisih jumhur, kecuali kalau kita memiliki dalil yang lebih kuat. Ya, karena secara umum kalau itu sudah menjadi pendapat kebanyakan ulama secara umum berarti apa? Itu pendapat yang lebih kuat. Baik. Tadi kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi ketika akhwat kajian dari pagi sampai sore? Ketika mau sholat apakah harus ganti pakaian? Tadi kalau itu bukan najis ya berarti tidak harus. Ya, tidak harus ganti pakaian. Tapi kalau misalkan mau ganti ya nggak apa-apa juga. Membawa ganti misalkan. Tapi ini kan kembali kepada tadi. Kalau kita menguatkan bahwa itu tidak najis karena keputihan berarti apa? Tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk ganti pakaian. Bagaimana cara sholat akhwat yang bercadar? Apakah harus dilepas ketika berjamaah? Para ulama sepakat bahwa wanita hukum asalnya ketika sholat tidak boleh bercadar. Itu sudah sepakatan para ulama. Seperti dinukil oleh Imam At-Tahawi dan Imam At-Tabari. Ya, wanita hukum asalnya ketika sholat tidak boleh bercadar. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Tapi hukum asalnya misalkan sholat di rumah nggak perlu bercadar. Atau misalkan di tempat yang sudah terpisah, wanita tersendiri tidak dilihat oleh kaum laki-laki, maka hukum asalnya apa? Wajib dilepas. Ya, wajib dilepas. Makanya sering juga sudah kita sampaikan ya, kalau akhwat sudah kumpul sama sesama akhwat dan sudah aman dari pandangan ikhwan ya, maka dicopotlah ya cadarnya. Bukan hanya dalam sholat saja, ini taklim juga. Satu, untuk biar mereka saling apa? Mengenal. Yang kedua, menghindari penyusup. Siapa tahu nanti ada yang cadaran padahal kumisnya tebal. Nah itu makanya dilepas biar saling mengenal. Kalau dalam sholat begitu juga. Hukum asalnya dilepas. Kecuali kalau tempatnya lalu lalang laki-laki. Ya, maka bagi para ulama yang mewajibkan cadar, mereka mengatakan apa? Dipakai cadarnya. Karena takutnya dilihat oleh laki-laki. Ya, itu. Tapi hukum asalnya wanita ketika sholat itu tidak perlu untuk memakai cadar, dilepas. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.